Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sumber penghasilan Nabi Muhammad dibagi menjadi dua fase, fase sebelum diangkat menjadi nabi dan fase sesudah diangkat menjadi nabi. 1. Kita pertama masuk ke sumber penghasilan beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Jika membaca buku-buku sejarah dan biografi Nabi Muhammad SAW, maka akan kita dapati rata-rata buku-buku tersebut akan membahas tentang kehidupan beliau SAW sebelum diangkat menjadi nabi, semenjak kelahiran beliau hingga kemudian pertumbuhan beliau dalam kondisi yatim di bawah pengasuhan kakek beliau Abdul Muthalib dan juga pamannya Abu Talib. Dan juga akan kita temukan juga bahwa Nabi SAW tumbuh dalam kondisi fakir dan kekurangan. Beliau hidup dengan menggembala kambing-kambing yang dimiliki oleh penduduk Makkah demi mendapatkan beberapa pemasukan. Hingga kemudian, tatkala beliau telah mencapai usia dewasa dan matang, beliau membantu menjualkan dagangan Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang tatkala itu merupakan salah satu saudagar kaya di kota Makkah. Bunda Khadijah melihat bahwa Nabi Muhammad muda SAW memiliki bakat dalam berdagang, maka Bunda menjadikan beliau sebagai orang kepercayaannya untuk menjualkan dagangannya. Beliau SAW ditugaskan untuk berdagang ke negeri Syam sebanyak 2 kali. Sepulangnya dari sana, beliau SAW membawa keuntungan yang besar dan harta yang melimpah. Bunda Khadijah radhiyallahu anha terpikat dengan rasa amanah dan kebaikan Nabi SAW hingga akhirnya beliau datang meminang Nabi SAW. Bunda Khadijah pun menjadi istri pertama Nabi SAW serta ibu bagi keempat putri beliau dan kedua anak laki-laki beliau, Sayyidina Al-Qasim dan Sayyidina Abdullah. Pernikahan beliau dengan Bunda Khadijah merupakan keberkahan dan salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan." Quran Surah Ad-Duha 8. Sebagian ulama menafsirkan makna kecukupan di dalam ayat ini dengan pernikahan beliau dengan Bunda Khadijah dan kelimpahan harta Bunda Khadijah yang dapat beliau rasakan. Karena Bunda Khadijah adalah orang pertama yang memberikan hartanya untuk keperluan dakwah di jalan Allah Ta'ala. Motivasi Nabi agar umatnya bekerja dan berusaha. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW bekerja dengan cara berdagang dan mencari penghasilan dari hasil kerja keras tangannya sendiri sebelum diutus menjadi nabi. Dan seperti inilah kondisi para nabi terdahulu. Mereka makan dan mencari penghasilan dengan usaha tangan mereka sendiri. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan seorang perajin kayu, Nabi Hud alaihissalam adalah seorang pandai besi, dan Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang penggembala kambing. Oleh karena itu, Nabi SAW senantiasa memotivasi dan menyemangati para sahabatnya untuk bekerja dan berusaha. Di dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, "Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri." Hadis riwayat Bukhari nomor 2072. Di kesempatan lainnya, Nabi SAW menceritakan dan memuji perihal Nabi Zakaria alaihissalam yang artinya, "Dahulu Zakaria bekerja sebagai seorang tukang kayu pembuat mebel." Hadis riwayat Muslim nomor 2379. Jikalau Nabi saja memuji para nabi terdahulu serta para sahabatnya yang mencari penghasilan dengan usaha tangannya sendiri, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau merupakan teladan yang sempurna dalam hal mencari nafkah untuk keluarga bagi kita semua. Akan tetapi, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara beliau SAW untuk merealisasikan hal tersebut setelah beliau diutus menjadi seorang rasul yang harus mendakwahkan Islam ini kepada seluruh umat manusia. Di mana waktu beliau banyak dihabiskan untuk mengajarkan para sahabat terkait ajaran Islam yang penuh dengan kemuliaan ini, serta banyaknya kesibukan beliau dengan urusan kaum muslimin. Pembahasan berikut ini adalah sedikit penjelasan tentang bagaimana Nabi SAW berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dan mencari nafkah untuk mereka.
Kedua baru kita masuk ke sumber penghasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diutus menjadi Nabi. Jika menengok buku-buku sejarah yang ada, tidak banyak penulis yang membahas secara panjang lebar dan spesifik mengenai pekerjaan dan profesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta sumber-sumber penghasilan beliau setelah diangkat menjadi Rasul dan fokus berdakwah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak didapati menggeluti satu bidang saja di dalam mencari penghasilan, karena sibuknya beliau di dalam berdakwah, memimpin, dan mengatur strategi kaum muslimin. Akan tetapi, dari hadis-hadis yang ada, sering kita dengar dan kita temukan bahwa beliau melakukan praktik jual beli, di mana hal tersebut merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keuntungan dan penghasilan. Contohnya adalah apa yang beliau lakukan saat akan hijrah ke kota Madinah. Tatkala itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu untanya untuk digunakan sebagai kendaraan berhijrah. Namun beliau memilih untuk membelinya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata yang artinya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 ekor unta yang telah aku siapkan keduanya untuk keluar hijrah, maka ambillah salah satunya." Maka, beliau berkata, "Aku sudah mengambil salah satunya dan kamu terima harga jualnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 2138. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesekali dapat memenuhi kebutuhan hariannya dengan praktik jual beli dan berdagang. Di kesempatan lainnya, beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya karena mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Dalam Islam, harta rampasan perang dibagi menjadi 5 bagian. 4 bagian untuk mereka yang ikut berperang dan 1 bagian lainnya, salah satunya diberikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah Al-Anfal, 41. Di beberapa kesempatan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bagian dari harta fai, yaitu harta yang didapatkan dari non-muslim dengan cara damai tanpa peperangan. Di zaman tersebut, pendapatan kaum muslimin dari harta fai tidaklah kecil, sebagaimana tercantum di dalam Sahih Bukhari yang artinya, harta benda Bani Nadir adalah petik terbalik pemberian Allah kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam di mana kaum muslimin tidak perlu memacu kuda dan kendaraan perang mereka. Harta petik terbalik itu murni milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, beliau menyisihkan untuk nafkah keluarganya selama setahun, dan sisanya untuk tunggangan dan peralatan perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2904 dan Muslim nomor 1757. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti jalan rezeki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang sebelumnya beliau berdagang dan mendapatkan rezeki darinya, hingga kemudian tersibukkan dengan berdakwah dan mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah ganti jalan rezeki beliau dengan adanya bagian khusus dari harta rampasan perang dan harta fai. Sungguh Allah Maha Adil kepada para hambanya. Telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memakan ataupun menerima harta zakat dan sedekah, namun beliau menerima dan tidak menolak hadiah serta pemberian. Di beberapa kesempatan, beliau bisa memenuhi kebutuhan hariannya karena mendapatkan hadiah dan pemberian dari keluarganya ataupun para sahabatnya. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya, dari Ibnu Abbas bahwa bibinya telah memberi hadiah mentega, dap, dan keju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, beliau memakan sebagian dari mentega dan keju, serta meninggalkan dap karena merasa jijik. Dan dap tersebut dimakan di atas meja makan beliau. Seandainya dap itu haram, maka dap tersebut tidak akan dimakan di atas meja makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 2575 dan Muslim nomor 1947. Dari pemaparan singkat ini insya Allah akan menjawab rasa penasaran kita perihal bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala memenuhi kebutuhan keluarganya,
terutama setelah beliau diberikan amanat oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah dan menyampaikan kebenaran yang tentu saja banyak menyita waktu beliau. Dapat disimpulkan bahwa pemasukan beliau setelah berdakwah dihasilkan dari usaha perdagangan yang ringan, ghanimah, fai, dan juga hadiah serta pemberian dari para sahabatnya. Dari penjelasan di atas bahwa apapun pekerjaannya yang penting halal dan jangan minder untuk bekerja apalagi di saat ada anak dan istri yang menunggu di rumah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.